Ayah adalah salah satu dari 9 orang suci bela diri terakhir di dunia, tetapi aku menanggung kutukan Buddha cinta selama 3 tahun penuh karena perjanjian 3 tahun lalu. Tepat ketika ayahku marah dan bersiap untuk membuatku kembali, di lapangan olahraga Universitas Wu Timur Daya, Susinyu menatapku dengan ekspresi serius. Aku memberimu kesempatan untuk menikahiku. Aku hamil. Susinyu menyentuh perutnya yang terbuka. Perut kecil yang halus dan putih tanpa lemak sedikit pun. Tatapan bingungku mengikuti tangan Susinyu dan terpaku pada perut datar itu. Aku menghela napas panjang. Keterkejutanku di wajahku masih belum mereda. Sudah 3 tahun. Aku telah menjadi simpanan Susinyu selama 3 tahun penuh. 3 tahun lalu, aku melakukan perjalanan ke bumi dan bertepatan dengan guru yang menjaga gerbang bintang Tenggara tewas dalam pertempuran. Saat guruku sekarat, dia secara khusus mempercayakan putri kesayangannya, Susinyu, kepadaku. Awalnya aku ingin menolak. Namun, pada saat inilah, tangan emas transmigrasiku tiba. Fungsi tangan emas ini sangat sederhana. Biarkan aku menjadi simpanan Susinyu selama 3 tahun, dan aku akan mendapatkan berbagai hadiah dari sistem. Aku hanya bisa membuat perjanjian 3 tahun dengan guru. 3 tahun berlalu dalam sekejap. 3 tahun ini tidak mudah bagiku, bahkan bisa dikatakan sangat menyiksa. Karena Susinyu semakin hari semakin keterlaluan, dan aku harus bekerja sama dengannya demi sistem. Yang terpenting adalah, entitas latar belakang transmigrasi saya saat ini sangat tidak sederhana. Keluarga Ning tempat saya berada adalah keluarga nomor 1 di wilayah Tenggara Negara Naga sejak pemulihan gerbang bintang 800 tahun yang lalu. Dari 10 leluhur manusia yang masih hidup di bumi bintang, keluarga Ning memiliki salah satunya. Dan di era pasca gerbang bintang, 9 orang suci bela diri manusia lainnya lahir. Salah satunya adalah ayah saya, Ning Zhan. 2 dari 8 tempat lainnya. Masing-masing ditempati oleh 2 paman saya. Keluarga Ning menguasai 3 dari 9 orang suci manusia. Dalam hal sumber daya yang menakutkan, keluarga Ning tidak kalah dengan keluarga super di Kyoto. Dan dengan berkah dari lapisan demi lapisan aura keluarga, seharusnya aku menjadi sosok yang menarik perhatian semua orang seperti seorang jenius yang ditakdirkan. Setiap tindakan saya secara alami sangat menarik perhatian dunia luar. Namun, dalam latar belakang yang begitu mengerikan, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di antara semua pahlawan keluarga Ning, lahirlah seekor anjing penjilat seperti saya. Menjilat dengan gila tanpa batas untuk seorang wanita. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. 3 tahun perilaku anjing penjilat ini telah sepenuhnya membuat nama besar anjing penjilat saya menyebar ke seluruh wilayah Tenggara. Bahkan seluruh negara naga. Pada saat yang sama, itu juga membuat seluruh keluarga marah dan sangat tidak puas dengan saya, tuan muda keluarga. Bahkan ayahku, Ning Zhan, berkali-kali diam-diam datang ke samping tempat tidurku di malam hari, ingin sekali membunuh anak penjilat ini. Namun pada akhirnya dia tidak tega melakukannya, cemoohan dan penghinaan dari luar, rasa malu dan makian yang dibawa ke keluarga. Aku menggertakkan gigi dan bertahan selama 3 tahun karena bakat bela diriku hanya dinilai A. Bakat ini tidak buruk di sekolah. Itu bisa menempati peringkat menengah ke atas, tetapi di keluarga kaya super seperti keluarga Ning, itu bukan apa-apa. Jika aku tidak menggunakan kekuatan sistem, cepat atau lambat aku akan menjadi tuan muda yang tidak berguna di mata orang lain. Menjadi penjilat selama 3 tahun lebih baik daripada menjadi orang yang tidak berguna seumur hidup. Oleh karena itu, aku bisa bertahan selama 3 tahun ini. Dan hari ini adalah hari terakhir dari perjanjian 3 tahun. Selama aku bertahan hari ini, sistem akan mulai memberikan hadiah. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa Susinyu akan memberiku masalah besar di hari terakhir. Saat ini, banyak mahasiswa bela diri telah berkumpul di lapangan olahraga. Mendengar ini, mereka semua menatap Susinyu dengan kaget. Lapangan olahraga itu gempar. Di masa lalu, banyak hal mengejutkan terjadi antara aku dan Susinyu. Tetapi berita ini, di antara semua berita mengejutkan, juga sangat mengejutkan. Semua mata tertuju padaku seorang. Namun, kali ini aku berdiri di tempatku untuk waktu yang lama tanpa menanggapi Susinyu. Kau benar-benar ragu. Susinyu menatapku dengan wajah kosong, ekspresinya marah dan berteriak padaku, seolah-olah orang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka akan mengira akulah pria yang tidak bertanggung jawab itu. Aku menghela napas lagi dan berusaha menenangkan diri. Begitu aku mengatakan ini, kerumunan di tempat kejadian tercengang. Untuk sesaat, lapangan menjadi sunyi senyap. Kerumunan itu seolah lupa untuk berdiskusi. Lumayan. Susinyu mengangkat kepalanya lagi dan menatapku dengan angkuh, berkata, hanya saja kau ragu begitu lama tadi membuatku sangat kesal. Dan menikah denganmu ada syaratnya. Mahar harus sesuai dengan standar keluarga kaya. Orang tuaku telah membesarkanku dengan susah payah, dan anak perempuan juga membutuhkan jaminan saat menikah. Kau tahu ayahku gugur dalam pertempuran untuk menjaga gerbang bintang. Keluarga kami jatuh miskin. Selain itu, setelah menikah, kau harus memberikan status yang jelas pada anak itu dan mencintainya seperti anak kandungmu sendiri. Jangan tanya siapa ayah anak itu. Tidak boleh membatasi kebebasanku.
Tidak boleh memaksaku melakukan hal yang tidak ingin kulakukan. Su Xinyu berbicara panjang lebar dalam satu tarikan napas. Setiap syaratnya seperti biasa merusak pandangan dunia. Para siswa di lapangan tercengang mendengarnya. Setelah selesai berbicara, Su Xinyu menatapku dan berkata, "Bagaimana? Bisakah kau setuju? Jika kamu setuju pernikahan diadakan besok, aku tidak keberatan, tapi akan batal pada lusa. Aku hanya menunggu sistem. Aku akan menjemputmu dengan pernikahan termegah di bumi. Ingat untuk menungguku di rumah." Mendengar kata-kataku, kerumunan terdiam lama sebelum bereaksi. Tuan Muda Ning benar-benar menerima ini. Setelah bereaksi, lapangan menjadi riuh. Sebagai tuan muda keluarga nomor 1 di wilayah Tenggara, masalah pernikahan akan menarik perhatian banyak orang. Banyak keluarga dan kekuatan ingin menikah dengannya, tetapi sekarang menikah dengan cara yang dramatis. Bisa dibayangkan sensasi yang ditimbulkan. Dan orang yang paling bangga adalah Su Xinyu. Dia tidak hanya tidak merasa malu karena mengandung anak haram. Dia malah merasa bangga karena Ning Xiao tetap memilih untuk menikahinya setelah mengetahui bahwa dia hamil. "Ning Xiao, kau adalah seorang pria. Ingat apa yang kau katakan hari ini." Kilatan kepuasan melintas di mata Su Xinyu, dengan ekspresi jijik yang tidak tersamar di wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia bermain atau menjadi gila, seseorang akan menerimanya. Dan orang ini adalah tuan muda dari keluarga nomor 1 di wilayah Tenggara. Inilah kemampuan dan pesona Su Xinyu. Aku tersenyum tipis seperti angin musim semi dan berkata, "Besok aku akan memberimu pernikahan impianmu." Tiba-tiba mata Su Xinyu berputar. Tiba-tiba aku teringat ada 2 hal lagi yang ingin ditambahkan. "Kamu juga tahu besok adalah hari peringatan kematian ayahku, jadi aku tidak hanya ingin dia. Orang tua itu tahu kabar baik tentang kehamilanku, tetapi juga ingin melihatku bahagia. Jadi aku ingin kamu mengumumkan di depan semua orang yang hadir bahwa kamu akan menikahiku. Aku akan datang tepat waktu besok." Sejujurnya, aku tidak ingin membuat keributan. Tapi Su Xinyu adalah putri kesayangan guru, dan satu-satunya yang dipikirkannya sebelum meninggal. Sekarang Su Xinyu menjadi seperti ini. Pasti guru tidak ingin melihatnya. Alasan mengapa aku menyetujuinya adalah untuk memulihkan harga diri. Berharap untuk menyadarkan Su Xinyu adalah yang kedua. Jika dia tidak bisa disadarkan, maka hancurkan saja dia. Setidaknya aku sudah melakukan upaya terakhir untuk guru. Aku tidak punya penyesalan. Setelah mendengar waktu yang disepakati keduanya, kerumunan di lapangan langsung heboh. Di lokasi peringatan Wusheng tua, seorang putri yang mengandung anak orang lain menerima lamaran dari tuan muda keluarga Ning dari wilayah Tenggara. Aku bahkan tidak berani membayangkan betapa dahsyatnya adegan ini. Aku tidak tahu apakah Wusheng tua akan menangis atau tertawa jika dia tahu. Orang-orang berdiskusi dengan heboh. Perlu diketahui bahwa tidak hanya banyak keluarga yang akan hadir pada peringatan Wusheng tua, tetapi juga banyak orang biasa yang akan memberi penghormatan. Kali ini dia benar-benar puas. "Kalau begitu sampai jumpa besok. Aku menunggu ketulusanmu." Baik, setelah aku selesai berbicara, aku pergi tanpa menoleh ke belakang, tanpa bertele-tele. Dan setelah aku keluar dari sekolah, aku langsung naik mobil Longkikuo edisi terbatas milikku dan menuju ke pemakaman orang suci bela diri di kota Zhenxing. Disinilah dimakamkan para orang suci bela diri yang gugur dalam pertempuran di wilayah Tenggara selama beberapa generasi, di depan makam Sutian, sebagai perayaan 3 tahun yang paling meriah. Sehari sebelum acara, orang-orang sudah berdatangan untuk menghormati mendiang pendekar bela diri. Lapangan yang luas dipenuhi karangan bunga dan persembahan. Serta para pelayat yang berdoa dalam diam di belakang garis polisi. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua untuk menghormati guru kami. Waktu sudah semakin larut." Seorang pria tua berjanggut putih dan bertubuh kekar. Kepala pelayan Asyang dan orang-orang secara sukarela mundur, dan segera semua orang meninggalkan tempat itu. Taman makam Dewa Bela Diri yang belum lama ini ramai tiba-tiba menjadi sunyi senyap. "Aku datang menemuimu." Pertama-tama, aku membungkuk 3 kali di depan foto hitam putih lama itu. Untuk Su Xinyu, adik seperguruan, aku telah melakukan yang terbaik selama 3 tahun terakhir. Sekarang perjanjian 3 tahun telah tiba, aku tidak akan terus menjaganya, karena terus menjaganya hanya akan menyakitinya. Kuharap kau bisa mengerti. Anggap saja ini pelajaran terakhir untuknya. Mungkin ini akan menghancurkannya. Mungkin ini bisa menyelamatkannya. Tetapi apapun hasilnya, kuharap kau tidak akan menyalahkanku. Setelah mengatakan itu, aku membungkuk 3 kali lagi. Kemudian aku diam-diam menatap wajah yang baik itu dan terdiam. Aku teringat mata guru saat dia pergi hari itu, dewa bela diri yang tak terkalahkan di mata orang-orang. Pada saat-saat terakhir sebelum pergi, secercah harapan terakhir di matanya juga merupakan kekhawatiran untuk putrinya. "Nona, Nona." Sebuah ruang latihan di Universitas Bela Diri Tenggara, asisten kecil berkacamata berbingkai hitam buru-buru membuka pintu ruang latihan. Dia menyerahkan sebuah ponsel kepada Xia Tian. Xia Tian menyeka keringat di tubuhnya, dan dia dengan rasa ingin tahu mengambil ponsel itu. Matanya tertuju pada berita utama di layar, Su Xinyu hamil. Besok adalah hari peringatan Su Sheng, Ning Xiao akan melamar di depan umum. Setelah beberapa detik, wajah cantik Xia Tian dengan cepat diselimuti awan hitam.
Su Tian memiliki 3 murid utama. Su Xinyu, dia dan Ning Xiao diakui sebagai teman masa kecil, dan dunia luar juga mengira mereka adalah pasangan. Namun, sejak Ning Xiao mulai menjilat Su Xinyu tanpa batas, keduanya berangsur-angsur menjauh, dan sekarang seperti orang asing. Xia Tian sudah lama melihat semuanya dengan jelas dan tidak peduli tentang ini. Dia merasa Ning Xiao tidak pantas untuknya. Namun, berita ini masih menghancurkan pandangannya. Xia Tian tidak akan ikut campur bagaimanapun Su Xinyu dan Ning Xiao melakukannya, dan dia juga tidak ingin ikut campur. Namun, besok adalah hari peringatan guru, banyak keluarga dan media publik akan hadir, dan mereka berdua bertingkah seperti ini. Ini adalah penghinaan besar bagi guru, dia tidak bisa mentolerir dan menerimanya. Xia Tian berjalan ke gudang senjata. Dia menyambung golok besar itu satu demi satu ke atas, dan golok dengan panjang hampir 4 meter dengan bilah dan gagangnya tersambung. Kemudian Xia Tian membawa golok besar sepanjang 4 meter dan bergegas ke garasi bawah tanah, meletakkan golok besar itu di atas mobil sport. Mobil sport seperti tank raksasa kembali meraung di jalanan, melihat arah mobilnya, dan menghubungkan dengan skandal Ning Xiao yang baru-baru ini tersebar. Orang yang jeli sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh putri ketiga keluarga Xia ini. Segera tiba di pemakaman Wusheng. Xia Tian membawa pedang besar 4 meter dan bergegas masuk dengan agresif, tiba di depan makam Su Tian, dan benar saja melihat Ning Xiao berdiri di sana. Berdiri 4 meter jauhnya, Xia Tian mengangkat pedang besar dengan satu tangan dan mengayunkannya dengan keras. Suara angin menderu tiba-tiba berhenti. Mata pisau menempel erat di leher Ning Xiao. Apa isi otakmu itu kotoran? Apakah kamu tahu apa yang orang katakan tentangmu di luar sana? Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Putra-putra keluarga Ning yang tak terhitung jumlahnya adalah objek yang dikejar dan dipuja oleh orang luar. Mereka mendominasi wilayah Tenggara, menjelajahi medan perang alam semesta, darah dan tulang mereka tersebar di setiap inci tanah tempat ras manusia muncul. Bahkan keluarga-keluarga top di Kyoto dan ibu kota sihir tidak berani sombong di depan keluarga Ning. Namun, keluarga raksasa yang berdiri tegak seperti itu justru memunculkan seorang penjilat seperti Ning Xiao. Mata Xia Tian penuh kekecewaan, sesaat kemudian kekecewaan di matanya berubah menjadi tekad. Apapun masalah antara kamu dan Su Xinyu tidak ada hubungannya denganku. Tetapi jika besok kamu berani membuat keributan di hari peringatan guru, aku akan menggunakan pedang ini untuk membunuh kepala anjing kalian berdua. Aku akan memenggal kepala anjing anak durhaka ini. Ning Zhan duduk di kursi kepala keluarga dengan tatapan sedingin es. Dia tiba-tiba bangkit dari kursinya, menampar kursi paduan suara khusus hingga hancur berkeping-keping, dan menyapu pandangannya ke bawah. Ning Zhan berkata, para tetua klan, jangan khawatir. Aku, Ning Zhan, dengan tegas menentang pernikahan ini. Jika anak durhaka ini bersikeras melakukan jalannya sendiri dan menyebabkan kerugian yang tak dapat diperbaiki untuk keluarga Ning kita, aku, Ning Zhan, secara pribadi akan mencabut posisi kepala muda darinya. Atau langsung memenjarakannya di Menara Zensing untuk bertobat. Saat ini, di aula pertemuan, banyak petinggi keluarga Ning. Ekspresi mereka lebih gelap dari yang lain, tetapi setelah mendengar Ning Zhan membuat jaminan secara pribadi, ekspresi para petinggi keluarga Ning sedikit mereda. Suasana yang tertekan tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Seorang pria parubaya yang seusia dengan Ning Zhan berkata, Su Lausheng adalah senior yang terhormat. Dia menumpahkan tetes darah terakhirnya untuk menjaga gerbang bintang. Meskipun keluarga Su telah jatuh, keluarga Ning kita tidak bisa meremehkan orang. Kita tidak bisa menikahi keluarga Sunya demi keuntungan. Tapi Su Xinyu ini, bagaimana mungkin Lausheng melahirkan putri seperti itu? Sungguh sial bagi keluarga. Pada saat ini, tetua kedua, Ning Xiong, menghela nafas dan berkata, jangan bicarakan ini dulu. Besok adalah hari peringatan Su Lausheng. Apakah keluarga Ning kita masih harus pergi ke sana? Mendengar ini, para petinggi lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Ning Zhan. Hari peringatan Lausheng adalah masalah besar. Keluarga Ning harus datang ke tempat kejadian untuk memberi penghormatan. Tetapi jika Ning Xiao benar-benar berlari ke tempat kejadian besok untuk melamar wanita hamil, reputasi keluarga Ningnya di Longkuo dan bahkan reputasi global akan hancur. Tidak hanya kita harus pergi, aku akan secara pribadi pergi ke tempat kejadian untuk memberi penghormatan. Jika anak durhaka ini berani membuat masalah, aku, Ning Zhan, akan membunuhnya di tempat untuk menghormati Lausheng. Aku tidak akan pernah mentolerirnya. Ning Zhan menjadi marah saat dia berbicara. Dia benar-benar membenci bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Banyak petinggi melihat bahwa Ning Zhan benar-benar marah. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, tetua pertama, Ning Qiao, berbicara lagi, bagaimana dengan pernikahan dengan gadis dari keluarga Ye di wilayah timur? Beberapa petinggi keluarga Ye sudah sangat menolak Ning Xiao. Sekarang Ning Xiao telah menyebarkan skandal ini. Orang-orang itu mungkin akan kambuh lagi, dan mungkin mereka akan datang untuk membatalkan pertunangan. Semua orang terdiam lagi setelah mendengar ini. Belum lama ini, para petinggi keluarga Ning baru saja menyelesaikan pernikahan Ning Xiao. Pihak lainnya adalah Yelan, putri kepala keluarga Ye dari wilayah timur.
Keluarga Ye adalah keluarga seni bela diri nomor satu di wilayah timur, menjaga gerbang bintang wilayah timur, dan Yelan adalah bakat oranye 3S teratas. Menikah dengan Ning Xiao dianggap sebagai pernikahan rendah, jadi banyak petinggi keluarga Ye sangat menentangnya. Namun, kepala keluarga Ye menentang semua pendapat dan tetap setuju. Sekarang Ning Xiao telah melakukan skandal lagi, keluarga Ye pasti akan membatalkan pernikahan ini. Ning Zhan tampak sedikit lelah dan menggosok alisnya dan berkata, biarkan saja dibatalkan. Jika keluarga Ye benar-benar datang untuk membatalkan pertunangan, singkatnya, semua orang tenang saja. Aku akan menangani masalah ini dengan benar. Aula konferensi keluarga Ye di wilayah timur. Sekelompok petinggi keluarga Ye berkumpul bersama. Hahaha, ayo pergi. Lan, paman mengajakmu untuk melihat lelucon anak laki-laki penjilat dari keluarga Ning itu. Siapa lagi yang ingin pergi? Seluruh petinggi keluarga Ye libur 1 hari. Ikut aku menghadiri upacara peringatan orang suci bela diri tua. Ye Zhenan bertubuh kekar. Tawa keras dan kuat bergema di atas kota Tianan. Dia menarik tangan Yelan dan berjalan keluar. Kelompok yang menentang pernikahan keluarga Ye dengan keluarga Ning. Para petinggi keluarga juga setuju dan tertawa keras. Mereka sudah tidak sabar untuk mengikuti Ye Zhenan untuk melihat lelucon keluarga Ning. Saat ini, dengan Ye Zhenan sebagai pemimpinnya, mereka merasa sangat gembira. Mereka tidak setuju dari awal jika putri kebanggaan keluarga Ye mereka menikah dengan Ning Xiao yang tidak berguna ini. Sekarang Ning Xiao sendiri membuat masalah ini, mereka sepenuhnya dapat menggunakan alasan ini untuk datang dan membatalkan pertunangan. Yelan berdiri di tempat. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat ayahnya, Ye Zhentian. Meskipun dia juga ingin ikut bergosip, dia tahu bahwa Ye Zhentian dan Ning Zhan memiliki hubungan yang sangat baik. Apakah dia bisa pergi ke kota Zhenxing atau tidak tergantung pada maksud ayahnya. Ye Zhentian memandang Ye Zhenan yang tampak bersemangat, dan berkata tanpa daya. Terserah kalian saja, kakak. Jangan berlebihan saat berada di sana. Jangan sebutkan juga soal pembatalan pertunangan. Ye Zhenan tertawa keras. Bagaimanapun, ini adalah hari peringatan orang suci bela diri tua. Aku masih tahu batasan ini. Aku hanya mengajak Lan Er untuk menonton pertunjukan. Soal pembatalan pertunangan. Urusan Lan Er-ku, aku secara alami akan membatalkannya langsung kepadanya. Setelah mengatakan itu, Ye Zhenan menarik Yelan keluar dari aula, membawa sekelompok petinggi keluar pintu. Makam orang suci bela diri tua. Kepala pelayan Asyang merasa kulit kepalanya mati rasa saat melihat berita utama yang semakin memanas. Asyang mendongak ke arahku. Dia menelan ludah dengan keras dan berkata, Tuan muda, opini publik saat ini sangat tidak bersahabat terhadap keluarga Ning. Tidak masalah. Aku berdiri di depan makam orang suci bela diri tua dengan ekspresi yang sangat tenang terhadap situasi ini. Secara alami semuanya sudah aku perkirakan. Sebagai tuan muda dari keluarga terbesar di wilayah Tenggara, melakukan tindakan yang menantang seperti itu. Aku tidak terkejut dengan kehebohan opini publik yang terjadi. Aku sama sekali tidak peduli tentang hal ini. Aku melirik otot bisepku yang sehat dan indah. Asyang menatapku lagi dan berkata, Tuan muda, apa Anda benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu? Dan apakah Anda benar-benar akan melamar Susinyu besok? Aku tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku melamar Susinyu? Aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu. Gunakan semua koneksimu. Dalam 3 hari, aku ingin tahu siapa ayah dari anak yang dikandung Susinyu. Aku akan segera memeriksanya. Melihat punggung Asyang yang pergi, pandanganku beralih kembali ke batu nisan. Aku menyuruh Asyang untuk menyelidiki kehamilan Susinyu tentu saja bukan untuk peduli pada Susinyu, tetapi karena ketika guru meninggal di tahun itu. Dia meninggalkan beberapa hal untukku. Hal-hal ini bukanlah warisan, juga bukan untukku. Saya hanya untuk sementara memegang kunci untuk membukanya, perlu menunggu orang yang ditakdirkan untuk mewarisinya. Dan ada berbagai rumor tentang masalah ini di luar. Dan selalu percaya bahwa ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang suci bela diri tua, jadi saya curiga seseorang mengincar warisan ini, Susinyu digunakan sebagai pion. Tidak lama kemudian, Asyang kembali. Kehamilan Susinyu dicurigai terkait dengan Jiang Nianchu dari keluarga Jiang. Namun, butuh waktu untuk memastikan. Angin malam seperti pisau, dingin dan sunyi. Saya hanya berdiri di depan batu nisan Sutian seperti ini, tidak berniat untuk pergi, berencana untuk terus berdiri sampai fajar keesokan harinya. Pada saat yang sama, menunggu hadiah dari sistem tiba. Melihat waktu akan segera tiba, saya sudah memiliki persiapan mental. Tidak dapat dihindari bahwa hati saya akan bersemangat. Bagaimanapun, saya telah menanggung nama SIM selama 3 tahun untuk mengaktifkan sistem ini. Suara sistem bukan hanya nada pengingat, tetapi juga tulang punggung saya yang telah lama bengkok. Tepat ketika waktu melewati pukul 12. Nada pengingat sistem berdering tepat waktu. Tanpa petunjuk atau omong kosong, sistem langsung memberi hadiah. Melihat hadiah itu, wajah saya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dikabarkan bahwa ketika seni bela diri dilatih hingga ekstrim di bidang tertentu, akan ada beberapa penglihatan. Penglihatan ini dapat membuat lawan terkejut dan membantu mereka membunuh musuh.
Dapat dikatakan sebagai simbol kekuatan dan bakat. Saya hanya memiliki bakat tingkat A dalam peringkat seni bela diri. Sekarang sistem baru saja muncul, tetapi langsung menyelesaikan masalah bakat saya. Saat berikutnya, saya tiba-tiba merasakan badai kekacauan di benak saya. Rasa sakit yang menusuk meledak di otak saya. Rasa sakit ini datang dan pergi dengan cepat. Hanya setelah 3 detik, saya merasa semuanya kembali normal. Di bawah introspeksi saya menemukan bahwa ada area kekacauan di benak saya. Area kekacauan ini hanya seukuran telapak tangan. Pada saat ini, teratai hijau melayang dengan tenang. Teratai hijau ini hanya memiliki 3 daun. Melayang di sana, menunggu untuk mekar. Saat berikutnya, pengingat sistem berdering lagi. Mata saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Ada lebih dari 100 jenis penglihatan yang terdaftar dalam statistik. Meskipun penglihatan semacam ini tidak tercatat di planet biru. Tetapi karena sistem memberi peringkat sebagai bintang 8 tertinggi, saya pikir levelnya tidak akan terlalu rendah. Selain itu, saya bisa mendapatkan hadiah acak setiap hari. Melihat teratai hijau ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Hadiah hari pertama adalah penglihatan utama. Bukankah akan mudah untuk lepas landas di masa depan? Saya tidak tahu apakah hadiahnya selain penglihatan. Apakah ada senjata yang luar biasa? Teknik kultivasi, pil, dan sejenisnya. Tiba-tiba saya merasa bahwa semua keluhan yang saya derita dalam 3 tahun ini sepadan. Sistem yang tak terkalahkan. Latar belakang keluarga yang tak terkalahkan. Akan sulit untuk tidak lepas landas. Saya tidak tahu bagaimana bakat saya sekarang. Penglihatan yang kuat ini tidak hanya digunakan sebagai artefak pamer yang keren dalam pertempuran, tetapi efek yang lebih besar adalah mengubah bakat dan kualifikasi pemiliknya. Saya terlihat seperti bakat tingkat A di permukaan, tetapi sekarang setelah saya memiliki kekacauan menanam teratai hijau, sulit untuk mengatakannya. Saya hanya memiliki seni bela diri tingkat 2 tahap akhir saat ini. Tingkat kultivasiku juga tidak terlalu tinggi, bahkan tidak mencapai tingkat rata-rata bakat kelas A, dan aku sudah lama terjebak di titik ini. Aku memutar kembali ingatan di benakku, berencana untuk mencoba apakah bakatku telah berubah. Dalam ingatan itu, aku menemukan sebuah teknik untuk mengalirkan ki dan darah. Hasilnya, dalam sedetik aku mencapai pencerahan. Di bawah gelapnya malam, aku berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sosokku yang tinggi dan ramping menarik bayangan panjang di bawah sinar bulan. Dunia ini melatih tubuh fisik, mengikuti jalur bela diri ki dan darah, tetapi jelas sekali. Sepertinya aku telah terlepas dari esensi seni bela diri dunia ini, karena saat ini di belakangku, samar-samar tampak sekuntum teratai hijau. Aura misterius menyebar. Jika ada yang melihatku saat ini, mereka pasti akan terkejut, karena dengan teratai hijau yang melayang. Bersama dengan ruang di sekitarnya tampak sedikit terdistorsi. Seluruh tubuhku seolah berada dalam kekacauan. Dan yang paling ajaib adalah, mengelilingi teratai hijau ini, ada titik-titik cahaya kecil seperti kunang-kunang yang terus-menerus berdatangan dari segala arah. Masuk ke dalam tubuhku, di dalam tubuhku terasa seperti ada tungku yang bergemuruh. Tidak sampai setengah jam. Aku langsung menerobos ke tingkat 3, dan titik-titik cahaya kecil itu masih terus-menerus berdatangan meningkatkan kultivasiku. Tanpa terasa, malam telah berlalu begitu saja. Alam kultivasiku langsung menembus dan terkonsolidasi ke tahap akhir tingkat 3. Langit akhirnya cerah. Hari ini, keluarga bela diri yang tak terhitung jumlahnya di negara naga dan banyak orang berkumpul. Su Yunlong, kepala keluarga Su, mengenakan pakaian formal putih, masuk dengan langkah naga dan harimau. Di belakangnya mengikuti semua keturunan langsung keluarga Su. Su Xinyu juga mengikuti Su Yunlong dengan cermat di antara banyak keturunan langsung. Su Yunlong tiba-tiba melirik Su Xinyu dan berkata dengan khawatir. Keluarga Su, yang kehilangan dukungan dari orang suci bela diri tua, merosot dan langsung jatuh dari keluarga seni bela diri top menjadi keluarga kelas 3. Tetapi sejak Ning Xiao, si penjilat ini, muncul. Berbagai sumber daya kultivasi menghujani keluarga Su, dengan susah payah mengangkat keluarga Su dari kelas 3 menjadi keluarga kelas 2. Jika tidak, dengan gelar Grandmaster tingkat 7-nya, mempertahankan standar kelas 3 saja sudah merupakan batasnya. Namun, meskipun menerima keuntungan dari keluarga Ning, Su Yunlong sangat meremehkan Ning Xiao, pewaris muda kaya ini. Seorang pria sejati harusnya pergi ke medan perang antar ras untuk bertempur, membunuh ras asing dan menyingkirkan makhluk aneh, berdarah untuk umat manusia. Memanjakan diri dalam urusan cinta anak-anak tidak ada gunanya, hanya seorang pemboros yang dilahirkan dengan baik, mengapa menikmati sumber daya keluarga Ning? Jadi Su Yunlong menerima sumber daya keluarga Ning ini dengan tenang. Saat ini, di depan batu nisan, aku perlahan terbangun. Semalam memahami Dao, bagiku hanyalah sekejap mata. Ketika melihat tingkat kultivasiku saat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, meskipun dari tingkat kedua akhir hingga tingkat ketiga akhir, hanya menerobos satu tingkat alam bela diri rendah. Tetapi bahkan dengan bakat tingkat 3S, bahkan di bawah dukungan sumber daya terbaik, tidak mungkin untuk menerobos seperti ini. Tampaknya fenomena kekacauan menanam teratai hijau memberiku bakat yang lebih mengerikan dari yang dibayangkan.
Sekarang aku terlihat seperti bakat tingkat A di permukaan. Tetapi aku tidak tahu persis tingkat apa yang telah kucapai, karena dalam sejarah seni bela diri umat manusia, tampaknya tidak pernah ada seniman bela diri dengan bakat tingkat A yang membangkitkan penglihatan. Saat ini aku menoleh dan melihat Su Xinyu berjalan mendekat, keluar untuk menyambut tamu. Su Xinyu menyapa dan berbalik menuju pintu. Ketika keduanya tiba di pintu masuk pemakaman, mereka melihat Xia Tian sudah berdiri di pintu masuk untuk menyambut tamu. Hanya saja hati Su Xinyu bergetar, karena di kaki Xia Tian masih tergeletak sebuah golok panjang 3 meter yang berkilauan. Seiring berjalannya waktu, di dalam dan di luar pemakaman dipenuhi lautan manusia, sudah berdiri padat orang. Bahkan beberapa jalan utama di luar pemakaman juga dipenuhi oleh kerumunan yang berduka, mengesampingkan reputasi dan penurunan keluarga Su dalam beberapa tahun terakhir. Nama dan daya tarik Wu Shengtua tidak perlu dikatakan lagi, bahkan jika dia telah meninggal, orang masih mengingat kontribusinya kepada umat manusia. 4 wilayah utama di Tenggara, Barat Laut, dan Timur Laut Negara Naga, serta provinsi-provinsi besar di Kyoto dan Modu, semuanya memiliki orang kuat atau perwakilan yang hadir. Mataku menyapu, mereka yang bisa muncul di barisan depan adalah tokoh-tokoh besar. Apakah ini nama besar Wu Shengtua? Tidak bisa dianggap remeh sebelum dan sesudah kematian. Aku ingin tahu apakah tuan muda keluarga Ning akan melamar putri Wu Shengtua hari ini? Melihat adegan ini, para tamu membicarakannya, dan kemudian tak terhindarkan membicarakan diriku. Bagaimanapun, masalah ini menjadi terlalu besar. Dan itu adalah melon tahunan yang bisa disebut sangat berdarah. Orang-orang dari keluarga Ning telah datang. Seruan terdengar seperti guntur yang meledak di tengah kerumunan, pandangan yang tak terhitung jumlahnya beralih keluar pemakaman, dan mereka melihat Ning Zhan memimpin orang masuk ke tempat itu. Di belakangnya mengikuti Ning Xiong dan Ning Qiao, keduanya adalah paman pertama dan paman kedua Ning Xiao. Ning Zhan adalah salah satu dari 10 wusheng negara naga. 2 wusheng keluarga Ning lainnya masing-masing ditempatkan di gerbang bintang dan gua bumi sepanjang tahun. Dan Ning Xiong dan Ning Qiao keduanya adalah Grandmaster tubuh emas tingkat 8. Entitas Ning Zhan sebagai 10 wusheng tidak perlu dikatakan lagi. Dia adalah orang kuat yang menekan sebuah era, memiliki kekuatan untuk menjaga satu gua bumi atau gerbang bintang sendirian. Bahkan tubuh emas tingkat 8, jika sebuah keluarga memilikinya, itu sudah cukup untuk menempati peringkat keluarga kelas 1. Saat ini, keluarga Ning telah mengirim seorang wusheng dan 2 tubuh emas, yang benar-benar memberikan wajah yang cukup untuk keluarga Su. Setelah Ning Zhan berjalan ke makam dan memberi hormat, tatapan langsung berhenti padaku, dan amarah langsung muncul, aku merasakan aura pembunuh padanya. Agak mirip dengan mengutamakan kepentingan keluarga, saat ini Ning Zhan menoleh untuk melihat Su Yuntian dan berkata, Su Jia Wusheng menjaga gerbang bintang seorang diri di masa lalu. Ini memberi waktu bagi dukungan keluarga Ning. Jika tidak, gerbang bintang wilayah Tenggara akan jatuh, dan 3 miliar makhluk hidup di wilayah Tenggara akan berubah menjadi tulang belulang. Penatua Su berjuang sampai mati untuk negara Long, untuk umat manusia. Cairan sumsum tulang Jinshen ini akan diberikan kepada keluarga Su. Semoga ini bisa membantu keluarga Su untuk bangkit kembali. Ning Zhan melambaikan tangannya, dan sebotol cairan sumsum tulang Jinshen muncul. Meskipun tindakan keluarga Su membuatnya sangat tidak senang dalam beberapa tahun terakhir, kesopanan yang seharusnya tetap harus ada. Mendengar hadiah dari keluarga Ning, kerumunan orang langsung gempar. Sebotol besar cairan sumsum tulang Jinshen ini cukup untuk menciptakan seorang ahli Jinshen kelas 8, bukan? Benar-benar keluarga Ning, mereka sangat murah hati dalam sekali jalan. Berapa banyak ahli kelas 7 yang akan mematahkan kepala mereka untuk mendapatkan hal seperti itu? Keluarga Ning benar-benar berkata untuk memberikannya. Ekspresi Su Yunlong menjadi tenang, dan kemudian kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Cairan sumsum tulang Jinshen. Dia sekarang adalah seorang Grandmaster kelas 7. Bukankah sebotol ini akan membantunya menerobos ke alam Jinshen kelas 8? Su Xinyu tertegun ketika mendengar ini. Keluarga Ning benar-benar memberikan persembahan yang begitu berharga pada upacara pengorbanan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Tidak, itu pasti karena dirinya sendiri. Su Xinyu tiba-tiba sadar. Pasti Ning Zhan tahu bahwa Ning Xiao akan melamarnya hari ini, jadi dia tidak hanya datang ke tempat kejadian secara khusus, tetapi juga membawa hadiah. Dia memperlakukannya sebagai menantu perempuan bahkan sebelum dia menikah. Memikirkan hal ini, kepercayaan diri Su Xinyu tiba-tiba melonjak, dan pada saat yang sama muncul sebuah ide. Dia ingin menyesuaikan maharnya. Cairan sumsum tulang Jinshen diberikan begitu saja. Keluarga Ning jauh lebih kaya daripada yang dia bayangkan. Melihat Su Yunlong dan Su Xinyu, Ning Zhan, yang tampak seperti belum pernah melihat dunia, terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Setelah menyelesaikan proses, dia mundur ke area tamu. Hari peringatan Wu Shengtua, ini hadiah dari keluarga Jiang saya. Seorang pemuda yang mengenakan setelan hitam melangkah ke tempat itu. Keluarga seni bela diri kedua terkuat di wilayah Tenggara. Selain itu, keluarga Jiang memiliki identitas lain, konglomerat nomor 1 di wilayah Tenggara. Keluarga Ning tidak diragukan lagi adalah penguasa di wilayah Tenggara dalam seni bela diri.
Sementara keluarga Jiang telah memperluas bisnis mereka ke setiap sudut wilayah Tenggara. Mereka tidak diragukan lagi adalah yang pertama dalam kekayaan. Mengendalikan lebih dari 70% bisnis di semua kota di wilayah Tenggara, dapat dikatakan bahwa mereka mengendalikan urat nadi ekonomi wilayah Tenggara. Dan dengan kekayaan yang mengerikan, seni bela diri mereka secara alami tidak akan terlalu buruk, dengan mantap menempatkan diri mereka sebagai keluarga seni bela diri kedua terkuat di wilayah Tenggara. Pemuda di depannya adalah pewaris pertama keluarga Jiang, Jiang Nianchu. Posisinya sama dengan posisi Ning Xiao di keluarga Ning. Hanya saja reputasi Jiang Nianchu jauh lebih tinggi daripada Ning Xiao, baik dalam bakat maupun dalam bisnis. Bahkan ketika dia masih di Universitas Seni Bela Diri, dia telah mencoba untuk dikembangkan oleh keluarganya untuk menerima industri. Saat ini, keluarga Jiang dapat membiarkannya tampil sendiri. Hari peringatan Wusheng tua adalah kesempatan penting seperti itu. Keluarga terkuat pertama dan kedua di wilayah Tenggara semuanya ada di sana. Perhatian orang banyak tertarik. Seketika tempat kejadian menjadi riuh kembali, dan pada saat yang sama orang banyak juga mengalihkan perhatian mereka ke hadiah keluarga Jiang. Seperti yang kita ketahui bersama, keluarga Jiang dan keluarga Ning memiliki beberapa persaingan. Sejak zaman kuno, siapa yang rela menjadi yang kedua? Ini adalah 2 botol cairan sumsum tulang tubuh emas, semoga kepala keluarga Su menerimanya dengan senang hati. Saat itu, Jiang Nianchu melambaikan tangannya, dan seorang pelayan segera keluar dari belakangnya. Di tangannya masih memegang 2 botol cairan obat. Adegan itu langsung gempar. Keluarga Jiang tidak hanya memberikan barang yang sama dengan keluarga Ning. Jumlahnya juga melebihi keluarga Ning, yang jelas-jelas sedikit provokatif. Pada saat yang sama, orang banyak sekali lagi mengagumi kekayaan keluarga Jiang. Saat ini, Su Yunlong sudah sangat bersemangat hingga hampir tidak bisa menahan diri. Wajah tuanya sangat gembira. Dalam sebuah upacara peringatan, keluarga Su langsung menciptakan 3 ahli tubuh emas. Keluarga Su akhirnya akan bangkit. Jiang Nianchu berjalan ke depan makam dan selesai beribadah. Matanya menyapu Su Xinyu, dan akhirnya berhenti pada Ning Xiao. Semoga lamaranmu berhasil hari ini. Jiang Nianchu mengulurkan tangannya, menatap Ning Xiao dengan tulus. Tetapi ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang di tempat kejadian menghirup udara dingin. Masalah lamaran telah menjadi perbincangan hangat di luar, tetapi tidak ada yang berani menyebutkannya di tempat kejadian. Karena Ning Zhan ada di sana. Jiang Nianchu langsung membongkar masalah itu, langsung membuat tempat kejadian meledak. Orang-orang langsung merasakan suasana menjadi berat. Udara menjadi 8 derajat lebih dingin, karena wajah Ning Zhan sudah terlihat jelas suram. Hanya Jiang Nianchu, yang dikenal sebagai konglomerat nomor 1 di wilayah Tenggara, yang berani mengatakan hal seperti ini. Jika itu orang lain, rumput di atas kuburan akan setidaknya setinggi 1 meter lebih pada hari ini tahun depan. Semua orang menahan napas, mata mereka semua tertuju padaku, ingin melihat tanggapanku. Aku tersenyum tipis. Dengan tenang berkata, terima kasih, akan berhasil. Aku mengulurkan tanganku dan berjabat tangan dengan Jiang Nianchu. Semua orang merasakan aura membunuh langsung keluar dari tubuh Ning Zhan. Melihat Ning Xiao yang tenang dan tenang, Jiang Nianchu sedikit terkejut, entah kenapa. Dia tiba-tiba merasa Ning Xiao berbeda dari sebelumnya. Tangan keduanya bersentuhan dan langsung berpisah. Jiang Nianchu kemudian mundur ke kursi VIP. Selanjutnya, para tamu dari berbagai keluarga besar dan kekuatan naik untuk beribadah satu demi satu. Kami bertiga membalas hormat satu persatu. Sampai 3 jam kemudian, proses rutin akhirnya selesai. Namun suasana di tempat kejadian selalu aneh, seolah-olah diselimuti awan gelap. Tepat ketika upacara peringatan selesai, sebelum orang banyak bubar, terlihat Su Yunlong berdiri, dia menarik napas dalam-dalam, dengan wajah penuh senyum berkata, para tamu sekalian, jangan pergi dulu. Pada hari peringatan Su Lao Wusheng, ada satu hal lagi yang ingin diumumkan. Adapun hal apa itu, saya yakin semua orang sudah mendengarnya. Saat berbicara, Su Yunlong tersenyum bangga. Matanya tertuju pada Ning Xiao dan Su Xinyu. Begitu kata-kata ini keluar, semangat semua orang di tempat kejadian langsung melonjak, kebisingan orang banyak langsung menghilang. Bahkan lensa dari berbagai media dengan panik menyesuaikan sudut, dan mengarah ke Su Xinyu dan aku secara bersamaan, keduanya langsung menjadi fokus perhatian. Su Xinyu menyentuh tatapan Su Yunlong, tersenyum penuh pengertian, melangkah keluar, dari berdiri berdampingan menjadi berdiri berhadap-hadapan denganku. Ning Xiao, aku memikirkannya sepanjang malam. Aku setuju dengan lamaranmu yang kau janjikan kemarin. Tapi aku orangnya selalu rendah hati, tidak suka yang rumit, jadi permintaanku tidak tinggi. Saat berbicara, Su Xinyu melihat ke batu nisan Sutian. Ekspresinya sedikit tersentuh, berkata, aku tidak menginginkan yang lain. Hanya ingin di hari istimewa ini membuatmu memberikan janji di depan banyak orang, di depan ayahku. Selain yang saya sebutkan kemarin bahwa setelah menikah, kamu harus sepenuhnya mendukung keluarga Su. Saya juga telah membuat daftar mahar. Ini untuk jaminan saya. Saya harap kamu bisa setuju. Lagi pula, seorang gadis menikah membutuhkan rasa aman. Dan saya sedang hamil. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang di tempat kejadian terdiam.
Sepertinya ada yang salah. Seseorang dengan cepat menyadari, anak yang kamu kandung sepertinya bukan anak Ning Xiao. Dari mana keberanian untuk berulang kali menyebutkannya dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar? Saya katakan padamu. Su Xinyu sedikit sombong, dan pada saat yang sama, mata indahnya memancarkan sedikit penghinaan. Anjing penjilat ini benar-benar tidak menarik. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan langsung setuju. Sama sekali tidak memiliki tulang punggung. Su Xinyu memikirkan daftar mahar di dalam hatinya. Melalui persembahan tadi, daftarnya telah berubah. Saya meninggal karena kelelahan demi umat manusia. Aku ingin tambang energi di bawah ruang bawah tanah wilayah Tenggara, tidak berlebihan, kan? Keluarga Su membesarkanku menjadi dewasa. Sekarang aku hamil dan menikahimu, aku ingin 1% saham industri wilayah Tenggara dari keluarga Ning Mu, tidak berlebihan, kan? Juga, setelah menikah denganmu, aku ingin kebebasan hidup mutlak. Kamu tidak bisa mengaturku. Harus memanjaku, mencintaiku, tidak boleh menggertakku. Jika ada yang menggertakku, kamu harus melindungiku dengan segala cara. Setelah anak lahir dan masuk akun keluarga Ning, kamu harus bertanggung jawab untuknya. Su Xinyu menyebutkan hampir 30 persyaratan dalam satu tarikan napas, masing-masing seperti membuat permohonan. Mendengar ini, orang banyak tidak bisa menahan diri untuk menyeringai. Setelah Su Xinyu selesai berbicara, orang banyak serempak menatapku. Menemukan bahwa saya sangat tenang selama seluruh proses, ini membuat orang tidak dapat memahami sikap saya. Tetapi Ning Zhan yang duduk di kursi tamu mengepalkan tinjunya sampai ungu. Memalukan sampai ke rumah. Sekarang dia benar-benar ingin melepaskan tekanan orang suci bela diri dan menghancurkan setiap penonton di tempat kejadian. Pedang besar 4 meter Xiatian entah kapan muncul di tangannya, memegangnya dengan gemetar. Pada saat ini, Su Xinyu berkata, "Apakah kamu merasa tidak ada masalah dengan persyaratan saya ini?" Orang-orang di lokasi makam tidak bisa menahannya lagi, dan seluruh tempat menjadi gempar. Su Xinyu mendengar ini dan juga sangat bangga. Dia tahu bahwa Ning Xiao akan setuju, dengan kondisinya yang sangat baik. Bagaimana mungkin Ning Xiao tidak setuju? Namun, pada saat ini, saya tiba-tiba berbicara lagi. Siapa yang ingin kamu nikahi sehingga meminta begitu banyak mahar? Pisau Xiatian berhenti. Ning Zhan masih bergumul apakah akan mengorbankan kerabatnya dengan benar, jarinya berhenti. Ekspresi orang banyak serempak berhenti. Su Xinyu juga terkejut, lalu berkata dengan suara yang dalam. Ning Xiao, apa maksudmu? Kamu adalah putri guruku. Kamu sekarang hamil. Jika kamu benar-benar dapat menemukan seseorang yang begitu hebat untuk mengambil alih, aku sebagai kakak senior juga senang untukmu. Wajah Su Xinyu menjadi pucat pasi. Dengan wajah dingin, dia berkata, Ning Xiao, aku memperingatkanmu untuk tidak bercanda denganku. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Tarik kembali perkataanmu tadi, atau aku tidak akan pernah bicara padamu lagi. Aku menggelengkan kepala tanpa daya, aku akan menjelaskannya secara sederhana padamu. Sejak awal, aku tidak pernah berencana untuk melamarmu. Semua orang terkejut, wajah Su Xinyu dan keluarga Su dengan cepat memucat, dan wajah Su Yunlong di samping juga sangat jelek. Dia menatap Ning Xiao dengan marah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu adalah pria yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Untungnya, aku ingin mempercayakan seumur hidup Xinyu kepadamu. Sekarang aku umumkan bahwa kamu sekarang benar-benar kehilangan kesempatan untuk menikahi Xinyu. Juga, karena kamu menolak lamaran, kamu harus menanggung beberapa kerugian yang diderita keluarga Su. Penolakan publikmu ini bukan hanya tidak menghormati keluarga suku, tetapi juga tidak menghormati orang suci bela diri tua. Jadi bagaimanapun caranya, kamu harus berlutut di depan makam gurumu dan bersujud untuk meminta maaf. Selain itu, kamu harus mengeluarkan sebagian dari mahar yang dikatakan Xinyu sebagai kompensasi. Keluarga suku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Keluarkan sepertiga saja. Jika tidak, aku akan mempertaruhkan gelar guru besarku. Untuk meminta penjelasan dari keluarga Ning, Su Yunlong menunjukkan sikap yang sangat kuat, dan bahkan langsung meminta mahar dengan alasan kompensasi. Namun, dia menemukan bahwa Ning Xiao menatapnya dengan tatapan seperti orang idiot, menyaksikan senyum di sudut mulut Ning Xiao. Mengejek itu berangsur-angsur membesar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Su Yunlong tiba-tiba merasa seolah-olah semangatnya telah menderita rangsangan yang luar biasa. Tatapan macam apa itu? Terhadap seorang guru besar? Apakah kamu bahkan tidak memiliki rasa hormat yang paling dasar? Su Yunlong sangat marah. Dadanya naik turun lagi, tetapi aku melihat ke arah Su Yunlong dan berjalan selangkah ke arahnya perlahan dan berkata, gelar guru besar, tahukah kamu arti sebenarnya dari kata guru besar? Kata-kata ini seolah menyentuh saraf tertentu dari Su Yunlong. Dia langsung menjadi sangat marah. Bajingan, kamu pemboros bakat kelas A yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Bahkan berani meremehkan guru besar kelas 7. Katakan padaku bagaimana aku tidak layak. Jika kamu tidak bisa mengatakan alasannya, bahkan jika kamu adalah tuan muda dari keluarga Ning, aku pasti akan datang untuk meminta penjelasan. Menghadapi pertanyaan kuat Su Yunlong, aku memiliki wajah yang tenang dan perlahan-lahan berkata dengan tenang.
Berapa banyak sumber daya kultivasi yang kamu diam-diam perintahkan Su Xinyu untuk minta dari keluarga Ning untuk keluarga Su? Ini tidak termasuk. Su Xinyu hamil dengan anak haram di luar, hal pertama yang kamu lakukan bukanlah meninjau kembali bahwa kamu, paman ini, gagal mendidik putrimu, tetapi meminta orang luar sepertiku untuk bersujud dan meminta maaf. Kompensasi untuk keluarga Su Mu? Seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan antara kesopanan, kebenaran, integritas, rasa malu, benar dan salah. Layak dengan kata guru besar, Su Yunlong tidak bisa menahannya lagi. Su Wusheng tertinggal. Keluarga Su memang mengandalkan Su Xinyu untuk mendapatkan keuntungan dari keluarga Ning untuk kembali ke jajaran keluarga kelas 2, dan Su Xinyu hamil dengan anak haram. Hal ini bukanlah hal yang baik untuk didengar. Kedua hal ini sudah cukup untuk membuat orang luar menghina keluarga Su. Su Yunlong langsung meledak. Aura membunuh tiba-tiba meledak darinya. Kau, anak kecil yang belum dewasa, berani menghina seorang Grandmaster? Hari ini aku akan menggantikan ayahmu untuk memberimu pelajaran. Sosok Su Yunlong menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di depan Ning Xiao. Melihat tangan besar itu hendak mencengkeram leher Ning Xiao. Namun, detik berikutnya, dengan suara tamparan yang renyah, sosok Su Yunlong seperti peluru meriam. Terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Tidak lama setelah terbang di sepanjang tanah, tiba-tiba sesosok muncul di samping Su Yunlong. Orang ini adalah Asiang. Dia melihat Su Yunlong yang terbang sejajar dengan tanah di depannya dan mencibir. Kau pikir dirimu siapa? Kemudian dia membuka kelima jarinya, meraih wajah Su Yunlong dan menekannya dengan keras ke tanah. Saat ini, aku mengarahkan pandanganku pada Su Xinyu. Aku pikir perlu untuk memberitahumu tentang ini. Setelah mengatakan ini, aku berjalan ke depan seorang reporter media dan mengambil mikrofon. Semua orang dari media tercengang dengan tindakanku. Setelah menyadari, ratusan orang dari media mengangkat kamera dan mikrofon, berkumpul dengan gila-gilaan di sekitarku. Setelah semua kamera berkumpul padaku, aku menyesuaikan posturku dan berkata, 3 tahun yang lalu hari ini. Guruku, Su Tian, orang suci bela diri tua, setelah pertempuran di Gerbang Bintang, menyeret tubuhnya yang sekarat kembali ke tanah. Sebelum meninggal, guru berpesan kepadaku. Selama 3 tahun ke depan, apapun permintaan yang diajukan oleh adik perempuanku, Su Xinyu, aku harus mengabulkannya tanpa syarat. Aku telah melakukan ini selama 3 tahun ini. Tetapi seperti yang kalian semua lihat, aku telah menjadi apa yang kalian lihat sebagai seorang simping. Namun, hari ini perjanjian 3 tahun telah tiba. Janji itu tidak lagi berlaku. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk Su Xinyu lagi. Ekspresi wajah Su Xinyu langsung membeku. Kata-kataku secara alami menyebabkan kejutan besar di antara kerumunan di tempat kejadian. Ekspresi Xia Tian bingung. Tangan gioknya menggenggam erat golok besar dan terpaku di tempat. Ning Zhan, orang suci bela diri ini, juga jarang menunjukkan tatapan berbinar. Dia sedikit terkejut dengan kebenaran ini. Kerumunan bahkan lebih gempar setelah keheningan singkat. Kepala Su Xinyu berdengung. Benar-benar terkejut dengan fakta yang kukatakan. Mustahil. Su Xinyu berdiri di tempatnya, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mata indahnya memancarkan ekspresi tidak percaya. Lalu mengapa aku tidak tahu tentang ini, Ning Xiao? Kau sengaja mengarang alasan ini untuk menghindari pernikahan. Apakah kau pikir ini lucu? Kau hanya tidak ingin bertanggung jawab untukku dan anak itu. Aku tersenyum acuh tak acuh. Suara itu juga mengandung sedikit ketidakpedulian dalam ketenangannya. Aku akan menekankan sekali lagi. Setiap kata yang kukatakan hari ini adalah fakta. Aku telah memenuhi perjanjian 3 tahun. Mulai sekarang, tidak akan ada hubungan lagi antara kau dan aku. Ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu adik perempuan. Setelah mengatakan itu, di bawah tatapan semua orang, aku berbalik dan menghadap Su. Makam orang suci bela diri tua berlutut, mengetuk 3 kali dengan keras. Guru, Anda pernah berkata, 3 kali bersujud untuk memutuskan hubungan. Dulu, Anda bertemu saya di kebun tomat dan mengangkat saya sebagai murid. Setelah 3 kali bersujud ini, hubungan guru dan murid kita dianggap selesai. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk Su Xinyu. Sisanya, dia harus menghadapinya sendiri di kemudian hari. Aku perlahan berdiri, kemudian membungkuk dalam-dalam ke arah makam, lalu menegakkan tubuh sepenuhnya. Su Xinyu terkejut dengan tindakanku ini. Mendengar bisikan dari kerumunan di sekitarnya, Su Xinyu masih tampak tidak percaya dan berkata, hanya demi menghindari pernikahan, kau memutuskan hubungan guru murid denganku. Namun, yang dilihatnya hanyalah mata yang penuh dengan ketidakpedulian. Aku tidak menanggapi maksudnya. Ketidakpedulian itu juga membuat Su Xinyu merasakan hawa dingin menusuk dari mata hingga ke dalam hatinya. Dengan ekspresi garang, dia berkata, aku tahu, alasanmu menyetujui lamaranku kemarin adalah untuk menariknya kembali hari ini dan mempermalukanku di depan umum. Ning Xiao, kau sangat kejam. Bagaimanapun, ayahku sudah menjadi gurumu selama 3 tahun. Kau mempermalukanku dan keluarga Su. Apa kau pantas melakukan ini padanya? Su Xinyu mengatakannya hampir dengan raungan.
Mendengar perdebatan di sekitar dan tunjuk-menunjuk, Su Xinyu sangat marah. Dengan cepat dia berjalan ke depan Ning Xiao dan mengangkat. Tamparan hendak mendarat di wajah Ning Xiao, namun sebuah tekanan kuat langsung menyergap. Su Xinyu langsung berlutut tegak di tanah. Berlutut di depan semua orang di depan batu nisan Saint bela diri tua. Asyang menggunakan tubuh emas tingkat 8, tekanan langsung menekan Su Xinyu. Semua cahaya di mata Su Xinyu menghilang dengan cepat, akhirnya menjadi sangat kaku dan lesu. Ning Xiao, aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan jika kau berlutut di hadapanku, aku tidak akan memaafkanmu. Dia tidak mengerti dan tidak dapat memahaminya. Dulu Ning Xiao sangat menjilatku, sangat patuh padaku, bagaimana dia tiba-tiba bisa memperlakukanku seperti ini? Masih hamil, mental Su Xinyu langsung hancur pada saat ini, secercah cahaya terakhir di matanya perlahan menghilang. Sementara aku membiarkan Su Xinyu meraung, tidak lagi memperdulikan omong kosongnya, mengambil dari cincin penyimpanan ruang 3 kotak kayu cendana, mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dulu, sebelum guru meninggal, dia mempercayakan beberapa barang kepadaku. Aku pikir banyak orang telah mendengar desas-desus ini. Kerumunan di tempat kejadian tampak terkejut, dan kemudian mereka semua menunjukkan antusiasme yang gila. Hanya Dewa Perang Ning yang juga seorang orang suci bela diri yang tampak tenang, alisnya sedikit terangkat, melirik putranya, Ning Xiao. Jiang Yanchu juga tiba-tiba menatap Ning Xiao, tatapannya sangat dingin dan acuh tak acuh, dan Su Xinyu, yang matanya kehilangan cahayanya. Sebuah cahaya tiba-tiba meledak di mata yang kosong. Cahaya berkilauan di mataku, dan aku menyapu kerumunan dengan ekspresi berbeda, berkata, "Guru tidak mengatakan apa yang ada di 3 kota ini, dan ini bukan untukku. Identitasku saat ini hanyalah memegang kunci untuk sementara waktu. Guru hanya menyuruhku untuk mengumumkan masalah ini kepada publik hari ini setelah 3 tahun, dan 3 kota ini perlu menunggu 3 orang yang ditakdirkan untuk membukanya secara terpisah." Semua orang menyemangati, menatap 3 kotak dengan mata berapi-api. Dengan senyum tipis, saya melanjutkan, dalam waktu dekat, saya akan mengumumkan tanggal pembukaan peti pertama. Siapapun yang tertarik dapat mencoba peruntungannya. Semua keributan hari ini berakhir di sini. Terima kasih semuanya telah datang untuk memperingati guru. Ning Xiao memiliki urusan penting dan tidak bisa menemani. Upacara peringatan selesai, Anda semua bisa membubarkan diri. Setelah saya selesai berbicara, saya berjalan keluar. Namun, pada saat itu, sebuah suara datang dari belakang. Kamu tidak bisa membawa peti itu pergi. Itu adalah barang yang ditinggalkan kakakku. Itu milik keluarga Su kami. Su Yunlong menjadi cemas melihat situasi ini, tetapi baru saja dia mencoba melangkah maju, tubuhnya langsung jatuh tertelungkup. Bahkan lempengan marmer pun retak. Asyang menginjak kepala Su Yunlong, tolong bersikaplah jujur. Kemudian Asyang mengikuti saya keluar dari Taman Makam Dewa Bela Diri, menatap saya dengan ekspresi gembira. Jelas, penampilan saya hari ini sangat di luar dugaannya. Saat ini, saya tiba-tiba melihat sosok yang familiar berjalan mendekat. Xia Tian, membawa pedang besar sepanjang 4 meter, tiba-tiba muncul di depan. Untuk sementara, kami berdua terdiam. Tidak ada yang berbicara. Akhirnya, Xia Tian memecah kesunyian dan berinisiatif berbicara. Kenapa Tuan Muda Ning tidak menjilat lagi? Apakah kamu benar-benar dipercayakan oleh guru? Mata indah Xia Tian berbinar. Aku mengangkat bahu. Saya sudah menjelaskan alasannya, sayang sekali pisau ini tidak menumpahkan darah hari ini. Xia Tian mengatakan sambil membongkar golok menjadi 2 bagian dan meletakkannya di mobil sport lalu pergi. Asyang juga mengawal saya masuk ke mobil, lalu menyalakan mobil dan pergi. Di lokasi pemakaman yang berantakan, kerumunan orang melihat Su Yunlong dan Su Xinyu dengan iba. Tetapi tidak ada yang berani membantu karena orang suci bela diri dari keluarga Ning masih ada. Tiba-tiba, tawa keras membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Ning Zhan pergi sambil tertawa terbahak-bahak dengan tangan di belakang punggungnya. Ning Qiao dan Ning Xiong di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Pemandangan itu menjadi agak aneh untuk sementara waktu. Sepanjang seluruh proses, Ning Zhan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan ketika Su Yunlong beberapa kali menunjukkan niat membunuh terhadap Ning Xiao, Ning Zhan tidak menunjukkan niat untuk campur tangan. Namun, sikapnya saat ini sudah menjelaskan segalanya. Penampilan Ning Xiao hari ini sangat memuaskan bagi ayahnya. Bahkan aura seorang orang suci bela diri pun tidak bisa ditahan untuk sementara waktu. Awalnya mengira anak laki-laki penjilat ini sudah tidak berguna dan bersiap untuk membuat akun baru. Sekarang sepertinya masih bisa diselamatkan. Bersamaan dengan Ning Zhan yang pertama kali pergi. Setiap keluarga besar dan tamu juga meninggalkan tempat kejadian. Mereka tidak jadi menonton lelucon itu, dan Ning Xiao ini juga tidak seperti yang digambarkan sebagai budak cinta. Di tengah kerumunan, seorang gadis dan seorang pria parubaya berjalan keluar. Mereka adalah Ye Lan dan Ye Zenan dari keluarga Ye di wilayah timur. Alur ceritanya tidak benar. Ye Zenan tampak bingung. Paman masih akan membatalkan pertunangan? Ye Lan tiba-tiba bertanya. Mengapa tidak? Anak itu tidak pantas untukmu. Akhirnya kita mendapatkan kesempatan ini. Cepat batalkan.
Ye Zenan langsung memelototi setelah mendengar ini. Tapi sebelum membatalkan pertunangan, aku akan membawamu berkeliling Universitas Bela Diri Tenggara. Bukankah kamu selalu ingin menantang daftar bela diri Universitas Bela Diri Tenggara? Kita sudah bersusah payah datang ke sini. Dia melihat kerumunan yang pergi satu persatu. Su Yunlong, yang dibantu berdiri oleh anggota keluarga, hampir meledak karena marah. Setelah hari ini, keluarga Su mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Mengapa jadi seperti ini? Su Yunlong meraung tidak rela dengan marah, wajahnya terdistorsi. Mengapa kamu meninggalkan barang itu untuk anak serigala itu? Apakah kamu tidak memiliki keluarga Su di hatimu? Su Yunlong meraung ke langit. Seteguk darah tua dimuntahkan. Semua yang terjadi hari ini, terutama 2 kali oleh Ning Xiao di sampingnya. Pelayan bernama Asyang menekan dan menggosoknya di tanah, membuat Grandmaster Puncak tingkat 7 ini hampir meninggalkan iblis hati.